Yannick Carrasco akui pindah ke El Sabab karena faktor uang. Ex-winger Atletico Madrid Yannick Carrasco mengakui bahwa ia pindah ke Arab Saudi El Sabab karena ia ingin mendapatkan uang. Ia tidak seperti Jordan Henderson yang menyatakan bahwa ia tidak pindah karena uang. Carrasco jujur mengenai keinginannya bahwa ia pindah ke El Sabab murni karena uang. Barcelona jual rumput lapangan Camp Nou. Diketahui Camp Nou sedang direnovasi dengan menelan biaya mencapai 1 miliar euro dan pihak Barcelona pun tidak mau rumput lapangannya terbuang percuma dan mereka kemudian mengemasnya dan menjadikannya sebagai souvenir. Barcelona menjualnya secara online lewat situs resmi klub. Rumput lapangannya dikemas dengan bingkai seperti Stadion Camp Nou. Harganya sebesar 49,99 euro atau sekitar Rp823.000. Jika dilihat dari situs resmi klub, souvenir ini sudah sold out terjual. Neymar sebut Liga Arab Saudi lebih baik daripada Liga Prancis. Neymar menilai kehadiran bintang-bintang sepak bola di Arab Saudi akan meningkatkan kualitas liga di sana, bahkan melampaui dari Liga Prancis, tempat bermain dulu saat membela PSG. Melihat nama-nama yang datang ke Arab Saudi, saya tak terkejut jika Saudi Pro League lebih baik daripada Liga Prancis, ujar Neymar dikutip dari BBC. Digantikan di kemenangan Brasil versus Bolivia, Richarlison terciduk menangis. Striker Tottenham yakni Richarlison menangis setelah digantikan di menit ke-71 saat Brasil mengalahkan Bolivia dengan skor akhir 5-1. Richarlison terlihat emosional setelah digantikan. Seperti yang dilansir dari Mirror, setelah digantikan striker 26 tahun tersebut duduk di bangku cadangan dan tertangkap kamera menangis di samping rekan-rekan timnya. Richarlison menangis mengalami masa sulit sejak didatangkan dari Everton. Erling Haaland pede bisa kalahkan Lionel Messi untuk Ballon d'Or. Sebuah asa diapungkan oleh Erling Haaland. Striker Manchester City tersebut optimis bisa meraih gelar Ballon d'Or untuk tahun ini. Haaland menilai bahwa dirinya sudah berkembang menjadi salah satu striker terbaik di dunia, meski dirinya yakin bahwa ia masih bisa berkembang lebih baik lagi. Haaland sendiri cukup optimis yang bisa mengalahkan Lionel Messi di penghargaan tersebut. Saya rasa saya punya kesempatan untuk memenangkan Ballon d'Or di tahun ini, ujar Haaland kepada France Football. Erling Haaland puji performa dari Jude Bellingham di Real Madrid. Erling Haaland mengakui sangat bahagia melihat performa dari mantan rekan satu timnya di Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham yang saat ini bermain untuk Real Madrid. Bellingham yang kini bermain di Madrid telah membuktikan apabila dirinya adalah salah satu transfer terbaik Real Madrid di musim ini. Sang pemain telah bermain dan memberikan gol-gol kemenangan untuk skuad El Real dan menjadi pemain kunci dalam waktu yang tepat. Cristiano Ronaldo tendang wajah kiper cuma diberi kartu kuning. Cristiano Ronaldo menendang wajah Martin Dubravka saat keduanya berebut bola dalam laga Slovakia versus Portugal kemarin. Meski begitu, striker 38 tahun tersebut lolos dari hukuman kartu merah. Ronaldo yang lepas dari hukuman kartu merah diyakini dinilai tidak sengaja menendang Dubravka. Meski demikian, Ronaldo tetap absen ketika berhadapan dengan Luxembourg pada Selasa mendatang. Sebabnya kartu kuningnya ia terima merupakan yang ketiga selama kualifikasi, sehingga ia mendapatkan hukuman larangan 1 kali bermain. Ukraina ditanimbang oleh Inggris. Ukraina menjamu Inggris di Traskis Arena pada matchday kelima grup C kualifikasi Euro 2024. Walau sempat memimpin, Ukraina harus puas dengan skor imbang 1-1. Ukraina memimpin lebih dahulu lewat gol dari Alexander Zinchenko di menit ke-26, sedangkan Inggris menyamakan kedudukan lewat gol dari Kyle Walker pada 4 menit sebelum waktu normal babak pertama selesai. Bagi Inggris ini bukan hasil yang buruk. Inggris belum pernah kalah di grup C dari 5 laga yang dimainkan. Kini Inggris berada di puncak klasemen dengan torehan 13 poin. Jerman dibantai oleh Jepang. Laga internasional friendly match antara Jepang versus Jerman digelar di Volkswagen Arena dan laga ini berakhir dengan skor akhir 1-4 untuk kemenangan Jepang. Jerman tertinggal di menit ke-11 setelah Junya itu menciptakan gol untuk Jepang. Jerman baru bisa membalas lewat gol dari Leroy Sané pada menit ke-19, tetapi Jepang kembali unggul berkat gol dari Ayase Oida di menit ke-22. Jepang lalu menegaskan kemenangan dengan 2 gol tambahan dari Takuma Asano di menit ke-90 dan juga Ao Tanaka di menit ke-92.
90+2. Kekalahan ini tentunya mengancam posisi dari sang manajer Jerman Yanni Hansi Flick yang belum juga meraih hasil positif. Belgia kalahkan Azerbaijan 1-0. Belgia meraih poin penuh dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 dalam grup F. Pasukan Domenico Tedesco mengalahkan Azerbaijan 1-0. Gianni Carrasco mencetakkan satu-satunya gol dalam laga ini. Hasil ini pun mengantarkan Belgia duduk di puncak klasemen grup F dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Austria di urutan kedua dengan poin yang sama tapi kalah selisih gol. Gol telat Makedonia Utara tahan imbang Italia di kualifikasi Euro 2024. Gol telat Makedonia Utara tahan imbang Italia. Duel kualifikasi Euro 2024 yang mempertemukan Makedonia Utara melawan Italia berakhir imbang dengan skor akhir 1-1. Ciro Immobile berhasil menjebol gawang Makedonia di menit ke-47, namun alih-alih mencetakkan gol tambahan, Italia malah harus kebobolan di menit ke-81 dan kedua tim harus mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Timnas Italia berpotensi gagal mentas di Euro 2024. Hasil imbang timnas Italia melawan Makedonia Utara membuat mereka dalam tekanan. Italia sekarang harus pas berada di peringkat ketiga klasemen grup C kualifikasi Euro 2024. Di sisi lain, hasil itu membuat grup C semakin ketat dan juga rumit. Pasalnya kini ada 3 tim yang berpeluang untuk menemani timnas Inggris. Jika tak ada perubahan, Gliazzurri bisa saja melewatkan Euro 2024. Anthony Bantal lakukan KDRT. Anthony baru-baru ini muncul dalam wawancara di sebuah stasiun TV di Brasil sambil menitikkan air mata. Mantan pemain dari Ajax tersebut menepis segala tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Anthony tidak membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Ia juga menekankan tidak pernah menyakiti perempuan. Bruno Fernandes berharap besar kepada Højlund. Bruno Fernandes menaruh harapan besar kepada Rasmus Højlund. Ia bertekad membangun koneksi secepat mungkin demi memberikan servis terbaik. Kapten Manchester United Bruno Fernandes melihat usia dan juga fisik Højlund akan menghadirkan keunggulan di lini depan. Baru berusia 20 tahun dan punya postur 190 cm, Højlund bisa memberikan energi dan juga perubahan. Baru direkrut Romelu Lavia malah cedera. Badai cedera Chelsea kini belum berhenti. Teranyar pemain baru mereka yakni Romelu Lavia alami cedera di pergelangan kaki dalam sesi latihan. Dilansir dari Daily Mail, Lavia alami cedera pergelangan kaki. Belum diketahui seberapa parah cederanya tersebut, namun pihak tim Blues akan segera memantaunya. Kini daftar pemain Chelsea yang alami cedera terus bertambah. Sebelumnya sudah ada nama Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Richem, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile dan juga Armando Broja. Manchester City kapok jual pemainnya ke Arsenal. Manchester City kabarnya sudah kapok untuk menjual atau melepas pemainnya ke Arsenal. Itu berkaca kepada Jesus dan juga Zinchenko yang bisa membawa Arsenal nyaris juara. Dilansir dari Mirror, Manchester City menjual Gabriel Jesus dan juga Alexander Zinchenko pada musim panas 2022 ke Arsenal. Dan City mendapatkan cuan sebesar 87 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Di bursa transfer musim panas kemarin, Arsenal kembali meminati 2 pemain Manchester City. Mereka adalah LK Gundogan yang habis kontraknya dan juga bek sayap kanan yakni Joao Cancelo. Akan tetapi City enggan melepas keduanya ke Arsenal dan kini Manchester City tidak akan menjual pemain ke sesama klub di Liga Premier Inggris lagi. Carlo Ancelotti siap bertahan di Real Madrid jika ditawari kontrak baru. Menurut jurnalis Spanyol Edu Aguirre, Carlo Ancelotti siap bertahan jika Madrid sodorkan kontrak yang baru kepadanya. Karena itulah keputusan terkait hal tersebut kini berada di tangan Florentino Perez. Laporan itu tentunya menjadi perkembangan yang mengejutkan karena Presiden Federasi Sepak Bola Brasil telah mengkonfirmasi bahwa penunjukan Ancelotti akan menangani timnas Brasil pada tahun 2024. Sebelumnya diberitakan di bulan Agustus 2023 kemarin, Presiden Federasi Sepak Bola Brasil yakni Elnado Rodrigues mengakui bahwa timnas Brasil akan dilatih oleh Ancelotti di tahun depan. Sang presiden menjadi orang yang paling gigih mengejar Ancelotti sejak Tite mundur dari jabatannya usai Piala Dunia 2022 kemarin.
Liverpool segera perpanjang kontrak dari Kostas Tsimikas. Bek kiri Liverpool Kostas Tsimikas dikabarkan bakal segera memperpanjang kontraknya di Anfield Stadium. Menurut laporan The Athletic, sang pemain sudah mulai melakukan negosiasi dengan pihak Liverpool dan bakal menandatangani kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Pemain asal Yunani ini sebenarnya memang masih kalah bersaing dengan Andre Robertson di sisi kiri pertahanan Liverpool. Namun Tsimikas dianggap jadi bagian penting dari skuad Jurgen Klopp. Selama berada di Inggris, ia sukses tampil sebanyak 62 pertandingan dengan koleksi 12 assist. Hansi Flick diambang pemecatan. Manajer timnas Jerman yakni Hansi Flick kini diambang pemecatan dengan hanya 12 kemenangan dari 25 laga dan 4 kemenangan dari 17 pertandingan terakhir. Kini masa depan dari mantan pelatih Bayern Munchen tersebut dalam bahaya besar. Hasil terakhir yang mengecewakan akan membuat DFB melakukan rapat segera mungkin. Dikabarkan Federasi Sepak Bola Jerman yakni DFB akan segera melakukan rapat setelah melihat hasil pertandingan persahabatan kontra Jepang tadi malam, di mana Jerman kalah 1-4 dari timnas Jepang. Itu merupakan hasil yang buruk bagi timnas Jerman, apalagi Jerman bakal menjadi tuan rumah Euro 2024 di tahun depan. Liverpool tertarik datangkan Kaoru Mitoma di bulan Januari. Terus meningkatkan kualitasnya di musim ini, Mitoma pun kini diincar oleh beberapa klub besar Eropa. Kini menurut laporan dari Liverpool Echo, Liverpool sedang memperlihatkan keseriusan untuk bisa menggait pemain asal Jepang tersebut. Jurgen Klopp merasa masih membutuhkan dalam meningkatkan sisi penyerangan mereka, dan kini menjadikan Liverpool akan mencoba untuk membujuk pemain 26 tahun tersebut agar bisa melanjutkan karirnya di Anfield Stadium. Melihat kontrak Mitoma yang hanya tersisa 2 tahun lagi, tentu saja membuat Reds bisa segera memanfaatkan situasi itu di jendela bursa transfer musim dingin nanti. Awal bolos Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 awali kualifikasi Piala Asia U23 dengan mulus. Timnas Indonesia U23 awali kualifikasi Piala Asia U23 dengan mulus. Garuda Muda membantai 9-0 Cina Taipei. Hasil itu membuat Garuda Muda sementara memuncaki grup K dengan raihan 3 poin yang disamai oleh Turkmenistan. Hasil tersebut sudah cukup membawa timnas U23 mengawali langkah yang bagus di kualifikasi Piala Asia U23.